sini kita kelompok F fisika komputasi menjelaskan tentang eh, integrasi numerik untuk mengukur luas kota Madiun. Nah, bersama Arinal, Naufal, dan Nabail. Sebelum kita masuk ke dalam gimana cara kita mengukur luas kota Madiun, kita harus mengetahui metode integrasi secara numerik dulu. Integrasi numerik adalah bukan integrasi yang kita tahu pada kalkulus, di mana kita uh, punya rumus, suatu fungsi, lalu kita integralkan dan menghasilkan bentuk integralnya. Nah, seperti ini. Tidak seperti ini. Namun metode integrasi numerik ini adalah cara mengaproksimasi integral dengan mencacahnya menjadi beberapa bagian kecil, lalu menjumlahkan cacahan tersebut dan menjadi besar luasan tersebut. Yang pertama adalah metode rektangular, di mana fungsi tersebut diisikan oleh dalamnya suatu rektangular atau persegi panjang yang dengan panjangnya adalah nilai fx tersebut. Metode ini adalah paling mudah dan mendefinisikan integral, di mana rumusnya adalah integralnya dalam 0 ke a itu adalah sumasi fx i dikali delta x, di mana delta x adalah lebar dari cacahan tersebut. Lalu ada metode trapezoid, di mana cara melihat luas fungsi tersebut adalah pencacahannya, jadi di dalamnya adalah suatu trapezoid atau trapesium. Nah, seperti ini, dan bisa kita lihat bentuknya lebih mirip dengan kurvanya, sehingga metode ini jadi lebih akurat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, karena ini adalah bentuknya trapesium, maka rumus dari integral tersebut adalah nilai fx1 ditambah nilai fx sebelumnya dan dirata-ratakan dan dikalikan dengan lebar dari cacahan tersebut atau delta x. Nah, metode lainnya ada dalam mengukur dan mengaproksimasi integral luasan di bawah kurva, ada metode Simpson 1/3 rule atau hukum 1/3 Simpson, di mana bentuknya, rumusnya itu adalah fx ditambah 4xi plus 1, dan seperti yang kita lihat di sini. Lalu ada juga Simpson 3/8, nah, dimana tentu lebih besar, lebih akurat, dan sebenarnya masih lebih banyak lagi dan lebih akurat. Tetapi untuk bagaimana kita mengukur aproksimasi luasan kota Madiun dalam tugas ini, kita akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Kemudian problemnya di sini yaitu kami akan menghitung aproksimasi luas daerah dari Kota Madiun lalu menentukan padatan penduduknya. Untuk metode yang kami gunakan di sini, pertama kami akan mengambil terlebih dahulu sampel batas daerah yang akan kami gunakan, yang kami ambil melalui laman Google Earth. Dan pada gambar di sini, titik-titik warna biru merupakan titik-titik sampel yang telah kami ambil. Kemudian, karena banyaknya batas daerah yang cekung ke dalam atau dalam bujur yang sama terdapat beberapa nilai lintang, bukan hanya atas dan bawahnya saja, maka kami mempertimbangkan untuk menggunakan integrasi luas di koordinat polar. Kemudian, koordinat polar yang kami gunakan adalah yang dapat meminimalisir daerah yang cekung ke dalam. Dan pada gambar ini, titik warna ungu merupakan pusat koordinat polar yang kami ambil. Kemudian titik sampel yang kami ambil tadi adalah yang dapat mengimbangi wilayah luar yang terhitung dan wilayah dalam dari Kota Madiun yang tidak terhitung. Kemudian dengan radius ekuatorial bumi yang sebesar 6.378 km, serta V0 dan lambda 0 merupakan lintang dan bujur pusat koordinat yang telah kami ambil sebelumnya, maka
dapat digunakan persamaan konversi lintang dan bujur menjadi posisi di koordinat kartesian, yaitu XI sama dengan 2pi dikali radius bumi dibagi 360 derajat dikali lambda I min lambda 0 dikali cos VI, dan YI sama dengan 2pi dikali radius bumi dibagi 360 derajat dikali VI min V0. Kemudian posisi di koordinat kartesian yang telah kita hitung tadi dapat kita konversi ke koordinat polar dengan RI sama dengan akar dari XI kuadrat ditambah YI kuadrat, dan theta I sama dengan A tan 2 dari YI, XI, dengan A tan 2 merupakan arcus tangen yang dapat menentukan kuadran hasilnya melalui tanda dari YI dan XI. Kemudian metode integrasi yang kami gunakan di sini didasarkan pada metode trapesium yang setelah dianalogikan ke integrasi luas di koordinat polar menjadi sumasi dari luas-luas segitiga yang menjadi segmen-segmen integrasi. Sehingga luas integrasinya menjadi setengah dikali RI dikali RI plus 1 dikali mutlak sin dari theta I plus 1 minus theta I yang disumasikan dari I sama dengan 1 hingga I sama dengan N-1. Kemudian dari luas ini kita dapat menentukan kerapatan penduduk dengan membagi luas yang telah kita peroleh tadi dengan jumlah penduduk Madiun yang sebanyak 196.917 jiwa. Baik, berikut merupakan sampel titik-titik koordinat yang kami gunakan untuk menghitung luas kota Madiun. Nah, jadi ini ada beberapa sampel yang sudah kami ambil dengan Google Earth ya. Jadi kami mengambil titik-titik di keliling kota Madiun untuk menentukan sebagai titik-titik yang kami pakai untuk menghitung integral. Nah, di Google Earth itu kami bisa mendapatkan informasi mengenai koordinat, bujur, dan lintang dari titik tersebut. Nah, di kolom pertama ini sudut bujurnya, dan yang kolom kedua ini sudut lintangnya, di mana sudut-sudut ini dalam derajat. Sudut pertama ini berperan sebagai titik pusat koordinat polar yang atlas sendiri. Kemudian ya sudut berikutnya sampai ke bawah, dan terakhir ini akan nanti menutup bentuk dari kota Madiun itu sendiri. Jadi berbentuk kurva tertutup ya. Karena kita lihat di sini titik kedua dan titik terakhir itu kan sama. Nah, sampel ini kami simpan dalam bentuk TXT ya, supaya bisa diimport di Octave nanti. Supaya kita tidak perlu memasukkan secara manual, dan kita bisa ambil dari file TXT ini ya kolom pertama sebagai garis bujurnya, kolom kedua sebagai garis lintangnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke script Octave yang kelompok kami gunakan ya untuk menghitung luas kota Madiun sesuai metode yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, yang pertama pengambilan datanya. Jadi di sini B menunjukkan sudut busur, L sudut lintang. Nah, datanya seperti yang tadi ya. Di sini kami mengambil dari file sampel tadi ya, yang formatnya sudah TXT ya. Nah, ini baris 5 untuk import datanya ya. Dengan pembatasnya nanti acuannya pakai tab ya. Karena untuk kolom 1 dan 2 di file tadi ya, itu pemisahannya pakai tab. Lalu dari data ini kami mengambil B ya. B itu sudut busurnya sebagai kolom pertama, L itu sudut lintang sebagai kolom kedua. Lalu K itu panjang atau jumlah dari datanya yang ada di file tadi. Nah, berikutnya setelah didapat sudut busur dan lintangnya, konversi menjadi X, Y dalam meter ya. Nah, jari-jari bumi yang dipakai di sini adalah 6.378 km, atau kalau meter ya tinggal dikalikan 1000. Nah, berikutnya ini untuk konversinya ya, dari 12 sampai 17, kami pakai for.
Jadi untuk setiap data kami konversi menjadi X, Y, R, sama theta. Nah, yang pertama X-nya dulu ya. X-nya ini dan Y-nya ini acuannya kan tadi terhadap data pertama. Data pertama tadi kan dijadikan pusat koordinat 0,0 ya. Baik untuk Cartesian ataupun polarnya. Sehingga di sini konversi sudutnya ya berdasarkan B, sudut bujur data kesekian dikurangi sudut bujur data yang pertama sebagai acuan. Lalu yang sudut lintangnya juga ya di sini pakai acuannya yaitu L1. Sehingga nanti dengan algoritma seperti ini data yang pertama itu X, Y-nya 0,0 sesuai karena kita pakai sebagai pusat koordinat. Berikutnya setelah X, Y, Y, kami mencari R-nya, Rj. Jadi ya R itu kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berikutnya adalah tetanya ya, tetanya sudutnya untuk tiap data. Di sini kami pakai atan 2. Lalu D itu menunjukkan outputnya dalam derajat. Nah, kenapa pakai atan 2? Karena awalnya kami pakai atan biasa ya, atan biasa. Nah, atan biasa ketika tangannya itu negatif, outputnya menjadi kuadran 4 ya. Sedangkan kalau polar kan itu dari kuadran 1, 2, 3, 4. Sehingga sudut tetanya menjadi tidak valid ya. Nah, maka dari itu setelah kami mencoba mencari, rupanya ada fungsi yang lebih bagus ya, yaitu atan 2. Karena atan 2 ini nanti ada algoritmanya supaya ya bisa keluar sudut kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, untuk atan 2, ini inputnya adalah Y, X ya, dimana Y sama X-nya yang sudah dicari di baris sebelumnya. Kemudian, kalau pakai algoritma ini, maka karena X, Y yang pertama itu 0, pusat koordinat, maka nanti kan tangannya menjadi 0 per 0 ya. Itu kan tidak tentu ya. Sehingga nanti sudut theta yang pertama itu nggak ada hasilnya ya kalau pakai ini. Maka dari itu kami mendefinisikan secara manual theta satunya acuannya sebagai 0 karena ya pusat koordinat ya. Jadi supaya untuk menghitung integral nanti ini algoritmanya bisa dipakai ya, kita harus definisikan theta yang pertama itu sebagai 0. Lalu berikutnya kami plot X, Y-nya untuk melihat ya kesesuaian kira-kira apakah memang bentuknya, bentuk kota hasil konversi ini sudah mendekati dengan bentuk yang ada di Google Earth ya, yang data aslinya. Nah, itu konversinya. Berikutnya luas area. Nah, luas area ini menggunakan sumasi ya, karena kan integral numerik ya. Jadi dibuat segmen-segmen segitiga seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan di awal. Lalu luas dari tiap segitiga disumasikan. Nah, A ini, variabel A ini akan menjadi luas, lalu sumasikan dari 1 hingga K-1 ya. Nah, yang pertama, tadi kan ada beda sudut ya, antara data ini dengan data berikutnya kan. Nah, itu d tetanya. Jadi d tetanya definisikan ya THJ J plus 1 dikurangi THJ yang ke J. Nah, lalu di sini luasnya untuk tiap segmen ya. Berarti kan yang sebelah sini ya, ini sesuai yang tadi ya, yang segitiga tadi, metode segitiga. Lalu ditambahkan absolut ya, supaya memastikan bahwa luas itu positif ya. Karena luas tidak negatif. Jadi nanti setelah sumasi ini selesai menghasilkan luas total. Nah, nanti hasilnya karena X, Y itu meter semua, ya luasnya adalah meter persegi. Umumnya kota itu kan luasnya pakai kilometer persegi ya. Jadi di sini kami konversi A-nya dalam kilometer persegi. Nah, habis itu ya kami print atau printf ya, supaya keluar berapa luas kota Madiun ditampilkan di outputnya nanti, yaitu sekian kilometer persegi. Nah, berikutnya kepadatan penduduk. Nah, ini jumlah N-nya kami ambil dari data BPS ya. 196.917 orang. Ini tahun 2022. Lalu NA ini kepadatan penduduk ya, atau jumlah penduduk per luas daerahnya.
ya tinggal N per A ya. Lalu di sini kami print F ya untuk jumlah penduduknya berapa dan untuk kepadatan penduduknya berapa. Baik, setelah dijalankan tadi programnya, berikut merupakan output grafiknya. Nah, ya grafiknya cukup mirip ya dengan grafik, sebenarnya bentuknya ya, cukup mirip dengan bentuk kota Madiun yang di Google Earth ya. Nah, yang di sini merupakan 0,0-nya ya. Ya, yang kita pakai sebagai titik acuan pusat koordinatnya. Lalu ya sedemikian rupa sehingga kembali ke titik asal ya. Dan ini yang kita hitung luasnya. Nah, dari sini sebenarnya kelihatan ya kenapa di sini kami memakai integralnya dalam bentuk polar. Kalau pakai Cartesius ya, integral y dx seperti biasa ya. Nah, nanti agak bermasalah ketika misalkan di bagian sini ya. Nah, di sini kan ada bagian yang ya kalau kita y sumbu x ya, kan ketika bagian yang berbelok-belok seperti ini itu membuat integralnya menjadi tidak akurat ya. Karena kan ya integral yang ini kalau kita biarkan tanpa nilai absolut itu nanti ada bagian yang negatif, lalu ada bagian yang positif ya. Nah, itu nanti membuat integralnya tidak akurat. Kalau kita tambahkan absolutnya, maka luasnya akan berlebihan ya, karena ya ada bagian luas, misalkan yang di sebelah sini ya, itu yang ikut terhitung oleh algoritma tadi. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, di sini kami pakai koordinat polar ya. Karena koordinat polar, asalkan untuk satu nilai theta itu hanya ada satu nilai r, itu aman-aman saja. Ya tidak masalah positif negatif karena ya kan kita pisah kan di sini kami kalau pakai yang segitiga tadi segmen-segmennya segitiga. Lalu dijumlahkan nilai absolutnya sehingga tidak mungkin ada yang overlap ataupun yang kurang ya, kurang terhitung luas areanya di integralnya nanti. Berikutnya adalah ini hasil perhitungan luasnya ya. Yang pertama luas kota Madiun itu 26,7921 km persegi. Hasil ini cukup akurat ya kalau dibandingkan dengan luas yang ada di Google Earth ya. Jadi pakai daerah kota Madiun sesuai yang di Google Earth itu ya sekitar 26 km persegi. Sekitar itu. Jadi sudah cukup baik perhitungannya. Namun sebenarnya kalau mungkin ada yang coba mencari luas daerah kota Madiun ya, itu sekitar 33 km persegi. Nah itu kenapa beda? Setelah kelompok kami coba mencari ya, ternyata luas daerah atau bentuk kotanya yang di peta ya, kota Madiun itu yang dipakai untuk menghitung yang 30-an kilometer persegi tadi itu beda dengan yang di Google Earth. Sedangkan untuk mengambil data koordinat, kami hanya bisa pakai Google Earth ya. Kan nggak mungkin pakai gambar peta doang ya untuk dapat koordinat tiap titik-titik. Sehingga ya yang kami jadikan acuan itu adalah luas kota sesuai Google Earth. Yang mana cocok ya lumayan cocok dengan hasil perhitungan di sini dari program kami ini. Berikutnya tadi tentang jumlah penduduk menurut data BPS ya sudah kami masukkan ya. Segini jiwa. Kemudian kepadatan penduduk ya setelah dibagi ya jumlah per luas ketemu 7.389,82 jiwa per kilometer persegi. Atau karena jiwa itu kan ya bulat ya, nggak mungkin jiwa itu kan koma ya. Jadi anggap aja itu 7.350 jiwa per kilometer persegi. Jadi ya kesimpulannya metode ini ya integral numerik ya sudah cukup bisa ya untuk menghitung luas kota Madiun ya. Nah, kalau mau lebih akurat ya tentu saja titik sampelnya diperbanyak ya. Karena semakin banyak titik sampel ya hitungnya semakin akurat ya. Ya mungkin sekian ya pembahasan mengenai ini ya metode integral numerik untuk menghitung luas kota Madiun. Terima kasih atas perhatiannya.